Jagung ini ternyata variasinya bisa diolah berbagai macam. Nah, tapi untuk selain konsumsi manusia, jagung ternyata juga bisa jadi pakan ternak. Jagung bisa buat pakan ternak, tapi dia nggak makan popcorn kan si ternak. Kalau misalnya dikasih itu ya makan popcorn, orang dia plastik aja makan. Ya udah kalau gitu kita lihat ya, seperti apa sih? Ini menarik banget. Linus, pasti tahu dong tanaman jagung itu potensial untuk pakan ternak. Mulai biji, bonggol, batang, dan daun semuanya bisa dimanfaatkan. Setiap bagian ini punya karakteristik gizi masing-masing. Bener gak ya? Tapi kalau yang ini nutrisinya bisa jadi gabungan semuanya, Linus. Eits, ini bukan hamparan rumput ya, tapi fooder atau hijauan yang digunakan sebagai bahan pakan ternak. Bahannya berasal dari pembenihan biji jagung atau biji-biji lainnya, Linus. Fooder jagung sebagai pakan ternak cukup favorit saat ini karena peternak yang punya lahan kecil bisa nih memanfaatkan fooder hidroponik sebagai sumber utama pakan ternaknya. Gak perlu repot-repot menyabit rumput, cukup menyemai biji jagung hingga bertunas. Gampang kan? Pemberian fooder pada ternak juga dianggap menguntungkan, Linus, karena semua bagian dari fooder bisa dimakan ternak. Dan pastinya tak ada limbah dari pakan ya. Keren kan? Nah, untuk membuat fooder dari benih jagung cukup gampang kok. Pertama, cuci bersih biji jagung dan rendam dengan air selama minimal 12 jam. Kemudian tiriskan dan masukkan ke ember atau kantong plastik gelap, lalu tutup rapat selama sekitar 12 jam ya, Linus. Setelah calon akar keluar, sebarkan benih tipis dan jangan bertumpuk. Lalu tutup pakai plastik atau kain kaos sampai keluar bakal daun. Oh ya, Linus, jangan lupa lakukan penyiraman secara kontinu ya. Bisa pakai semprot ataupun gayung. Lebih praktis lagi bila benih ini tersambung dengan instalasi hidroponik. Setelah umur 6 hari biasanya tumbuh batang merah dan pemanenan bisa dilakukan saat ketebalan akar mencapai kira-kira 5 cm atau sekitar 8 hingga 10 hari. Nah, inliners, sebelum diberikan pada ternak, fooder diangin-anginkan dulu supaya akar bisa kering dari air ya. Tapi bukan kering dijemur loh. Pakan fooder hidroponik sepadan dengan rumput yang masih segar. Oleh karena itu, hewan ternak ruminansia seperti sapi, kambing, juga domba pasti suka. Apalagi domba yang satu ini, Linus. Hobinya aja makan rumput segar seperti ini. Bentuknya lucu-lucu ya, Linus. Namanya Dodi alias domba Dieng atau disebut juga domba Batur. Domba ini adalah peranakan domba merino Australia dan domba gembel khas Dieng, Linus, dan cukup berhasil dikembangbiakan di dataran tinggi Dieng ini. Tuh, anaknya gemesin banget ya. Di Dieng sendiri, domba Batur ini ada festivalnya loh, Linus. Bukan hanya memperlombakan domba khas yang sehat dan menggemaskan, tapi para peternaknya juga diuji kepiawaian dalam mencukur bulu domba. Baik yang manual menggunakan gunting atau dengan alat cukur elektrik modern. Yang dinilai adalah kerapian, kebersihan, juga kecepatan dalam mencukur. Tuh, lihat inliners, si Dodi diam saja ya saat dicukur. Nilai peserta dikurangi jika ada domba yang terluka. Pantesan aja ya, semuanya serius banget. Oh ya inliners, setidaknya setiap 3 atau 6 bulan sekali domba Batur dicukur. Bulunya saat ini diolah sebagai barang kerajinan, mulai dari gantungan kunci sampai bantal yang lembut hangat. Nah, sebelum dimanfaatkan, bulu-bulu ini dicuci terlebih dahulu, inliners. Lalu kemudian dijemur hingga kering dan diberi aneka warna sesuai peruntukan. Selanjutnya, bulu dipadatkan dengan cara ditusuk-tusuk dengan jarum, inliners. Dan jadi deh gantungan kunci yang lucu, keren kan? Harganya rata-rata dijual Rp10.000 saja. Hayo inliners, jangan lupa beli kalau ke Dieng ya.